Halo. Halo. Oh temen jadi imut gitu. Apa nih? Nggak ngomong biasanya. Oh iya, kita ngomongnya apa ya? Kenalin dulu diri ya. Ah, aku Z. Oh, kirain kajol mirip. Apa? Sebutin lah. Jangan kenalan baik gitu nah. Ngomong be langsung. Oke ngomong. Kepala gue lampu keren lagi aku. So kalem kalau depan kamera. Dah, soalnya dia nih datang tiba-tiba mau rekam. Cuman aku tidak tahu mau ngomong apa. Nih, kau katanya kan punya yayasan gitu Ya, kan, aku punya co-founder. yayasan. Oh jadi? Ndak ada, emang ndak ada yayasan. Cuman kebetulan aku bantu temanku doang. Ini ada namanya apa ya? Namanya tuh special planner. Jadi Apa tuh special planner? special planner itu kayak social enterprise yang untuk kita berusaha untuk membantu teman-teman difabel supaya bisa berkarya nih, supaya bisa lepas dari sekolah, dari SMA, SLB untuk tetap bisa berkarya dan menghasilkan ya kayak uang sendiri gitu. Karena kebanyakan lulusan SLB itu meskipun mereka punya banyak skill nih kayak buat kerajinan apa kayak gitu tuh gak banyak yang dari mereka bisa kerja karena kesempatan kerjanya tuh dikit banget. Berarti kau ini kayak nyiptai wadah untuk mereka gitu kan? Sebet ya Bukan wadah juga. Tempat untuk ya fasilitasi memfasilitasi. fasilitasi dengan ya mereka udah punya kemampuan sebenarnya. Wah, Itu dari kapan kau mulai rencana yang kayak gitu? itu sebenarnya tuh panjang sih sebenarnya ceritanya. Panjang dari pertama aku kan kuliah kebetulan di Jawa tuh sama teman-temanku. Nah di sana kita mikir kita udah kuliah di luar, coba nih bagi ilmu mungkin waktu balik ke Jambi kan. Terus buat kayak ya namanya Jambi Youth Movement gitulah, kayak benar-benar sebenarnya awal cuman untuk ke para pemuda-pemuda doang sebenarnya. Cuman pada akhirnya karena dari fokus Jambi Youth Movement ini banyak, terus ada sampai ke sosial dan sosialnya itu ke disabilitas atau difabel. Terus akhirnya salah satu temanku yang founder dari Special Planner ini, dia fokusnya ke bagian sosial sosial apa ya? Sosial planner gitu, karena dia ya itulah. Karena dia apa? Gimana cara jelasinnya? Pokoknya pada akhirnya tuh terjun ke sosial teman-teman disabilitas difabel khususnya di sekolah SLB Kuala Tungkal. Karena dia emang base rumahnya di Kuala Tungkal. Jadi di sini kau kuliah di Jawa nih, kau ketemu orang di situ yang mengajak atau mungkin menggerakkan kamu untuk buat sosial special planner tadi di daerahnya itu di Tungkal. Ya, karena kita kan sama-sama satu SMA dulu. Satu SMA, ternyata kita waktu kuliah satu tempat, satu fakultas juga. Terus ketika ngobrol cocok, terus buat komunitas dan kemudian dia jadi fokus ke bagian disabilitas. Karena dia emang anaknya bisa dibilang fokus ke teman-teman minoritas gitu. Nah, udah karena kebetulan dia rumahnya di Tungkal dan dia pernah ngunjungin SLB di Tungkal dan dia kayak merasa apa ya, terinspirasi ya juga, dan dia tuh ngerasa terenyuh gitu loh karena waktu dia datang dengan fasilitas yang masih minim, dan kalau nggak salah dia tuh emang benar-benar terenyuh karena dengar salah satu anak di sana tuh baca puisi, dan yang kayak wah, kayaknya dia tuh kayak hatinya tuh kayak wah aku pengen ngebantu nih gitu, tapi ngebantunya gimana caranya gitu kan. Mikir pas ditanya kepala sekolah dan bla bla bla, oh ternyata mereka tuh semuanya tuh berprestasi semua di sana. Ada yang bisa buat baju, ada yang bisa buat banyak macam lah kerajinan tangan. Tapi ketika ditotalkan nanti setelah lulus mereka mau gimana, mau kerja apa, kayak cuman dari 2 dari 10, 2 dari 20 anak itu yang bisa dapat kerja, yang lainnya ya stay di rumah. Kan sayang. Ngapa bisa kayak gitu, yang dua nih bisa dapat kerjaan yang lainnya tidak? Apa yang mendasar itu yang kau tahu?
Pertama ya juga karena kesempatan lowongan kerjanya itu kan dikit. Jadi mungkin yang dapat kerja ini kebetulan memang punya koneksi yang mau memperkerjakan mereka, ataupun mungkin keluarganya yang kemudian punya usaha yang bisa mempekerjakan mereka. Sedangkan yang lain agak susah nih. Agak susah, makanya kayak mungkin coba kita bantu dengan usaha-usaha mereka, dengan kerajinan-kerajinan mereka, kita bantu, kita pasarkan karya mereka. Kita mungkin juga bisa ngemodalin mereka, ikutkan mereka ke pelatihan-pelatihan atau ya pelatihan-pelatihan supaya skill mereka makin kuat, makin bagus. Itu sih kemarin itu. Berarti pertama kali kau waktu di Malang kau cuma berdua apa ada lagi orang-orang? Sebenarnya banyak banget sih yang mau ngebantu waktu itu, banyak banget. Tapi kan kadang emang dengan berbagai macam kepentingan dan juga ini ya masing-masing individu. Jadi kalau bisa dibilang sih beberapa yang bisa fokus itu cuman tinggal biasa 2, 3, 4 orang gitu. Aku salah satunya. Dan yang paling utama itu sih temanku sebenarnya, karena dia emang selain yang punya ide. Dia yang punya ide, dia juga yang ini apa? Yang Punya duit. Ya, yang bergerak lah. Oh iya. Selain dia ide, dia juga yang melakukan apa? Yang merealisasikannya tuh dia paling utama, karena kan emang itu juga apalagi rumah sekitaran dia. Ya daerah dia gitu kan. Jadi awal yang kamu buat di apa namanya yayasan apa tadi Specialpreneur tuh apa? Awal kali. Awal sebenarnya itu kita punya rumah, namanya rumah pemberdayaan disabilitas, ataupun kita bisa memanggilnya itu difabel. Nah, rumah itu dulunya bahkan kita kita fasilitasi alat jahit, jadi mereka bisa ngejahit, bisa buat baju. Dan memang sampai sekarang pun orang-orang ngejahit tuh banyak kesana juga. Terus juga dulu tuh ada salon, bahkan untuk yang kursi yang untuk orang keramas itu kita juga punya dulu. Dan emang memang benar-benar disiapkan untuk teman-teman yang punya kemampuan dan yang mau bekerja, silakan di sana gitu. Terus beriring waktu sekarang untuk yang salon karena memang kurang berjalan, jadi alatnya sudah dijual nih, tapi dialihkan fungsi untuk menjadi, bahkan sekarang udah ada kafe di sana. Jadi teman-teman kita itu yang emang interestnya ke kopi, nyoba buka kafe. Terus juga selain jahit masih ada juga yang berjualan kayak takoyaki, makanan-makanan kecil kayak gitu-gitu di situ. Dan kita juga ngebolehin teman-teman, sebenarnya nggak harus disabilitas, cuman penggiat khususannya. Tapi penggiat seni, biasanya orang-orang yang lagi pengen latihan, mau lomba tari, mau apa, kita boleh silakan pakai tempatnya. Kasih tahu aja, nanti silakan pakai. Fasilitasi. Itu kan ide dari kau sendiri apa dari teman-temanku? Dari dirimu sendiri apa ide yang kau sumbang? Nggak ada. Aku cuma tadi ada. Aku cuma ngebantu. Yang itu yang apa motif-motif itu yang temen gue juga aku ngebantu. Yang apa selendang-selendang. Nah, karena kita kan awalnya tuh rencana kan emang buat ini ya kayak badan usaha gitu. Badan usaha yang kemudian awalnya memang kita fokusnya gini nih, disabilitas atau difabel, terus juga mengangkat budaya lokal Jambi. Kemarin kita udah sempet tuh bahkan beberapa kejual kuluk instan. Direbus dulu baru bisa dipakai. Kuluk instan, jadi emang kuluk yang tinggal bisa dipakai, langsung dipakai. Kuluk ya? Tengkuluk. Ini tengkuluk. Tapi sudah banyak kayak perbincangan, terus ada banyak hambatan juga. Pada akhirnya tuh kita tetap terinspirasi dengan tengkuluk, tapi bukan yang instan nih. Sekarang kita mencoba yang namanya kayak scarf gitu, tapi dengan ukuran yang ada 3 macam sebenarnya, yang pasmina,
terus yang segi 4 sama yang emang seukuran kira-kira hampir seukuran tengkuluk biasanya. Jadi emang lebar, emang panjang. Dan motifnya itu kita ini nih kita emang minta tolong sama ada desainer grafis dari Tungkal juga untuk ngebuat motifnya itu kayak perempuan yang sedang lagi pakai tengkuluk beberapa macam gitu. Itu kita rencana printing, dan udah nanti rencana sih penjualan dari Hasil dari itu 20%-nya memang kita akan pasti sumbangkan ke rumah pemberdayaan. Jadi mereka akan bisa dapat tetap ada uang inilah operasional dari kita gitu. Dan itu sih. Tapi itu udah jalan belum? Udah jalan, cuman ya Berapa persen jalan? udah sebenarnya produknya sendiri udah benar-benar kecetak. Tinggal tinggal marketingnya lagi aja sih sebenarnya. Berarti udah hampir 100% tuh, tinggal dijual lagi kan, dilempar ke pasar. 70%-an lah, karena kita balik lagi kayak merasa ada yang kurang sih dari produk itu gitu. Apa tuh yang kurang? Mungkin dari kainnya kali. Jadi kayak kita sudah cukup merasa puas, tapi kayaknya ada yang bisa harus lebih ditingkatkan lagi dari kualitasnya bla-bla-blanya gitu. Karena sebelumnya kita kan memang awalnya itu kita yang pas masih berfokus pada tengkuluk instan itu, yang ngejahit itu teman-teman disabilitas kok, adik-adik itu yang di special trainer. Tapi lama-lama karena kita mikirin cost-nya, Efisiensi biayanya dan semacamnya, kayaknya belum bisa nih gitu, untuk langsung dikerjakan oleh adik-adik itu. Makanya kita coba printing, kita benar-benar baguskan produk ini, dan kemudian yang 20% kita bisa kasih ke mereka, dan itu akan menjadi modal mereka untuk memperlancar skill mereka juga, untuk operasional dari semuanya juga. Dan ya jangka panjangnya adalah nanti mulai printing, itu kan printing nih, tapi jangka panjangnya nanti kita pengen motifnya dilukis langsung sama adik-adiknya. Ibaratnya tuh langsung ditulis tangan, itu bukan di printing kan? Langsung dilukis sama adik-adiknya. Cuma kan itu masih butuh waktu. Ya cukup butuh waktu lah untuk itu terrealisasikan kan. Karena orangnya kurang atau skill yang kurang? Orangnya kurang, skillnya pun juga belum sampai ke tahap yang kita inginkan. Makanya sekarang kalian menggunakan printing, belum tulis lukis tangan gitu kan? Benar. Karena memang kami takut cuman itu aja sih yang kemudian maju gitu loh. Karena dan tentu kalau sudah memang udah produksi, tentu nggak mungkin cuman 1-2 tangan kan yang bekerja gitu. Udah itu. Jadi kedepannya kayak mana dengan social planner yang Anda jalani? Kalau untuk special plannernya sendiri sampai sekarang insya Allah masih jalan. Itu kan juga udah kita udah buat itu sebagai yayasan sebenarnya. Sudah sebagai yayasan dan itu sudah punya rumahnya sendiri. Jadi untuk operasinya akan tetap, insya Allah akan tetap ada selalu. Cuman yang sekarang masih mandek adalah, istilah ini adalah buah produk dari special planner gitu loh. Namanya kuluk, yang produk kami gitu kan. Yang mandek itu kuluk, tapi untuk yang special plannernya masih. Dan sampai sekarang pun mereka masih, makanya aku bilang tadi udah buka kafe dan buka kayak gitu. Oh, yang mandek cuman kuluk, tapi untuk social planner lain tuh ada juga yang masih jalan itu kan, masih aktif. Special planner rumahnya ini sendiri itu masih jalan. Oh ya, tapi ada beberapa produk yang nggak bisa jalan karena kekurangan itu ya, terbatas ke sesuatu. Ya itu aja. Untuk special planner kalian. Jadi Special planner jalan terus kuluk juga ya kalau bisa jangan terhambat sih, itu aja. Selain untuk ide di special planner nih, selain untuk jualan barang, apalagi yang mereka ini, mungkin ada jualan jasa juga ada tadi kan, seperti salon gini kan. Selain itu ada lagi yang disediakan oleh rumah yayasan special planner? Gini sih, kita selama ini kalau kita kan memang kayak perpanjangan tangan adik-adik itu juga.
Jadi kalau misalkan emang ada donatur dan kemudian misalkan di luar itu ada kayak sebuah organisasi juga yang memberikan misal pelatihan, itu kita panjang tangannya mereka untuk dek ini ada pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini. Silahkan siapa yang mau gitu. Nanti kita sambungkan kayak gitu. Jadi memang itu benar perpanjangan tangan lah untuk orang-orang yang kemudian mau membantu, mau memberikan pelatihan, dan itu kita pasti salurkan ke kira-kira yang tepat ini. Karena salah satu kemarin juga anggota dari Special Trainer itu sendiri namanya Agit. Nah itu kan juga sempat ini nih kita ikutkan bareng juga dengan yang namanya itu kayak luang apa ya istilahnya itu. Agit ini siapa dulu Agit? Agit ini Anggota dari Yayasan Special Planner. Teman kita difabel yang kemudian jadi anggota di sana, dan juga dia sangat pandai dalam kerajinan batok kelapa. Jadi dia buat tas, dia buat lampu semacam-macamnya dengan batok kelapa kan. Kemarin kita ikutkan ke dalam salah satu acara gitu di Jakarta, dan dia juga presentasi di sana di aku lupa namanya, pokoknya dia sempet kita ada acara di sana, dan itu tuh selain dikasih pelatihan juga dikasih inilah ruang untuk berdiskusi dan ruang untuk presentasi gitu loh. Karena sebenarnya ya orang-orang Disabilitas, teman-teman disabilitas sama atau difabel itu selain pelatihan dan apa tuh mereka butuh ini sih kayak dukungan bahwa kalau kita itu juga peduli kok gitu. Kayak apa ya, harus kayak gini ibaratnya tuh kayak sesuatu bilang ada juga sih butuh mereka gitu ya. Bukan. Dan juga kayak jangan malu untuk menunjukkan diri sih. Percaya diri. Kebanyakan tuh masih takut untuk menunjukkan kemampuan mereka gitu kan. Banyak banget. Bahkan salah satunya itu aku juga itu bahkan untuk ngomong aja tuh takut gitu dengan orang baru kan. Padahal dia pandai make up, ada yang juga yang pandai jahit, pandai main alat musik banyak. Yang perlu memang kita adalah rangkulan tangan untuk kayak ayo jangan malu gitu loh. Ayo kita apain gitu loh. Itu doang sih, karena sayang aja karena ketika kita nggak tahu kemampuan mereka misalkan karena mereka terlalu takut, ya kita kan juga jadi nggak tahu nih apa nih yang bisa kita bantu ataupun apa yang kemudian bisa kita apresiasi dari kemampuan mereka ketika mereka sangat takut untuk bahkan menunjukkannya aja. Udah itu aja sih. Udah. Thank you ya. Ben gak serius ngomong. Ya soalnya bahas ini aku udah mau sembarangan ngomong coy. Iya, karena menyinggung sesuatu kan yang sangat krusial. Ya udah, udah. Dan ini temanku ya sebenarnya, aku cuma bantu doang. Ya nggak apa-apa lah. Kalau memang bukan teman nggak apa. Ya Udah ya, assalamualaikum.